Alkisah secara kebetulan seorang mahasiswa bernama Johan mulai dari SMP sampai dia kuliah selalu bertemu dengan Cindy, seorang wanita yang diam-diam Johan sukai. Dia cantik, pintar, punya sikap yang baik, dan tentunya banyak lelaki yang mengejarnya. Intinya dia adalah bintang kelas lah. Nah, Johan sendiri juga mahasiswa yang cukup tampan, jiwa sosialnya baik, mudah akrab dengan semua orang, dan ia juga hiperaktif. Mereka berdua satu SMP, satu SMA, dan ketika kuliah mereka satu kelas. Karena sudah berteman cukup lama, tentu mereka berdua sangat akrab hingga salah satu dari mereka mulai tumbuh rasa suka. Ya, Johan menyukai Cindy. Seperti yang kita tahu, jika lelaki dan perempuan berteman dekat, bisa dipastikan bahwa salah satu dari keduanya menyimpan sebuah rasa. Dan di antara Johan dengan Cindy, Cindy-lah yang menang. Secara tidak sadar, Cindy berhasil memikat hati Johan dan membuatnya menyukainya. Kemudian singkat cerita, dengan segala pertimbangan, akhirnya Johan pun memutuskan untuk menembak Cindy. Apakah Johan berhasil? Ya, dia ditolak oleh Cindy. Kecewa sudah pasti, tapi Johan tidak menyerah. Diam-diam, Johan meminta saran dari teman sekelasnya yang bernama David. Johan bertanya tentang bagaimana cara pria mendapatkan hati wanita. Nah, David yang terkenal sebagai mahasiswa yang sempurna menyarankan Johan untuk membuat strategi untuk mendapatkan hati wanita. Dia tidak boleh hanya sekedar mengungkapkan perasaan tanpa adanya planning yang cukup rapi. Ibarat perang, Johan haruslah membuat strategi sematang mungkin untuk menaklukkan sebuah wilayah. Tanpa adanya rencana, Johanlah yang akan dihancurkan. Dan tak hanya itu, David juga menyarankan agar Johan tidak hanya membuat satu rencana. Karena misal rencana yang pertama gagal, secepat mungkin Johan harus berganti pada rencana yang kedua. Tidak hanya saran dari David, Johan yang akrab dengan semua teman di kelas juga meminta saran dari beberapa teman lainnya, seperti Justin si ketua kelas atau dari Peter si pendekar kelas. Dari Justin si ketua kelas, ia mendapat saran bahwa lelaki haruslah berdiri di depan wanita dan memimpinnya. Dia harus menunjukkan sifat kepemimpinannya untuk mendapatkan hati wanita. Karena pada dasarnya menurut Justin, wanita akan lebih suka pada pria yang lebih dewasa dan bijaksana. Wanita suka perhatian dan bimbingan dari lelakinya. Mereka ingin dilindungi dan terkadang cenderung ingin dipaksa. Menurut Justin, wanita selalu membutuhkan sebuah sandaran, dan sandaran tersebut adalah sebuah sandaran yang mampu menuntunnya ke arah yang mereka inginkan. Kemudian dari Peter si pendekar kelas, Johan disarankan supaya menjadi pria yang seutuhnya, pria yang kuat dengan segala pendirian dan prinsip-prinsipnya. Dia tidak boleh pelin-pelan dan tidak boleh bersifat lembek. Hampir sama dengan saran Justin, lelaki harus menunjukkan bahwa dia kuat tapi tidak semena-mena, menunjukkan bahwa kekuatannya ia gunakan untuk melindungi seorang wanita. Dia harus menjadi pria yang bernilai tinggi dan juga baik hati, karena dengan kebaikan hatinya lah ia bisa meluluhkan hati wanita. Lalu ketika Johan meminta saran dari Bella, salah satu teman wanita di kelasnya, ia mendapat saran yang berbeda lagi. Bella mengatakan bahwa seorang pria harus selalu mengerti perasaan wanita. Mereka harus perhatian, peka, loyal, bisa diandalkan, sabar, tidak kasar, tidak gampang marah, tidak pelit, punya sikap yang baik, dan terakhir yang paling penting adalah beruang. Ya, karena banyak wanita menyukai pria yang kaya. Kemudian dari semua saran teman-teman Johan, dia pun memilah dan memilih mana yang bisa ia gunakan untuk mendapatkan hati Cindy. Setelah semua usaha yang ia kerahkan, tiba waktunya Johan menembak Cindy lagi. Apakah Johan diterima? Ya. Sekali lagi ia ditolak oleh Cindy. Pada awal Johan ditolak Cindy, mereka berdua masih seperti layaknya teman dekat. Namun penolakan kedua membuat hubungan mereka sedikit renggang. Cindy menyadari ada yang berubah dari Johan. Johan yang sekarang seperti bukan Johan yang pernah ia kenal. Perubahan dan usaha Johan selama ini malah membuat Cindy menjauhinya. Nah, karena usahanya tidak membuahkan hasil dan malah membuat Cindy menjauh, Johan pun memutuskan untuk menyerah. Dia tidak lagi mengejar Cindy meskipun dia mencintainya. Orang bijak pernah berkata, dalam hidup ini ada kalanya tidak semua yang kita usahakan bisa kita semua dapatkan. Bagaimanapun juga, ada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Seperti perasaan Cindy, Johan tidak bisa memaksanya agar Cindy mencintainya. Bahkan jika ke tingkat yang lebih tinggi lagi, dengan uang pun kita tidak bisa sepenuhnya memiliki seseorang. Mungkin kita bisa membeli senyumnya, membeli perhatiannya, waktunya, bahkan tubuhnya. Tapi tetap saja kita tidak bisa membeli perasaannya. Memang tidak salah jika kita berusaha keras untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai, karena ada kasus di mana seseorang bisa luluh dan berubah karena effort yang kita kerahkan. Tapi terkadang kita juga harus mengerti situasi. Johan sadar bahwa tidak ada yang salah dari perasaannya dan tidak ada yang salah dari penolakan Cindy. Ia sadar bahwa yang salah adalah ketika dia memaksakan keadaan yang tidak bisa dia kuasai. Memang wanitalah yang membuat lelaki bahagia, tapi wanita jugalah yang membuat lelaki menderita. Bukankah selain wanita ada banyak hal yang membuat lelaki bahagia, seperti teman-temannya, sahabat, keluarga, pekerjaannya, ataupun hobinya? Rasa sukanya terhadap Cindy menutupi kebahagiaan Johan pada sesuatu yang lain. Ia lupa bahwa ada banyak teman yang membuatnya bisa tertawa. Ia lupa bahwa ada banyak hal yang bisa Johan lakukan yang dapat membuatnya jauh lebih bahagia.
Dan entah apa yang ada di kepala Johan, yang jelas sekarang ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia sudah berdamai dengan keadaan, nasib buruk, dan bahkan berdamai dengan Cindy. Artinya dia tidak menyangkal bahwa dia masih memiliki perasaan yang kuat pada Cindy. Johan mengakui hal tersebut dan bahkan mempertahankannya. Begitulah seni ditolak. Kita merasakan sakit, tapi dengan rasa sakit itulah yang pada akhirnya nanti membuat diri kita semakin tumbuh dan bahagia. Dan saat Johan mampu berdamai dengan keadaan, hal tersebut membuat Johan menerima kenyataan bahwa Cindy bukanlah miliknya. Hubungan mereka memang tak lebih sebatas teman, namun dengan sisa hubungan itulah Johan masih memiliki kesempatan untuk selalu dekat dengan Cindy, memperhatikannya, mengaguminya, dan melindunginya. Dan dari penolakan inilah Johan semakin tumbuh dan mengerti bahwa untuk memahami arti dari sebuah rasa, penolakan terkadang juga haruslah ada. Dengan penolakan, Johan menjadi tumbuh semakin dewasa, dan dari penolakan pula Johan menjadi tahu apa arti dari sebuah cinta. Mungkin di telinga beberapa orang ini terdengar seperti hal yang lucu, tapi nyatanya banyak kasus, terutama para remaja, ketika mereka patah hati, mereka mengalami depresi, stres, menyakiti diri sendiri, dan bahkan yang paling buruk adalah bundir. Memang ketika perasaan kita benar-benar aktif, perasaan itu akan mempengaruhi kinerja otak kita. Perasaan lebih mendominasi daripada pikiran kita. Jadi semisal kita menyukai seseorang, saat itu juga perasaan kita benar-benar aktif. Saat perasaan aktif, pikiran kita akan terkalahkan, dan dari situlah kewarasan kita mulai menghilang. Kita menjadi budak cinta dan berakhir dengan luka. Bagi kalian yang pernah mengalaminya, mungkin memang terasa menyakitkan, tapi percayalah bahwa ada hal yang lebih penting daripada masalah cinta. Sebagaimana Johan, ia pun akhirnya mengerti dari rasa sakit yang ia alami, ada rasa sakit yang lebih besar yang belum pernah ia ketahui. Kegagalannya dalam masalah asmara membuatnya berfokus pada hal lain yang lebih penting. Ia semakin fokus pada perkuliahan, kerja sampingan, dan lebih fokus pada tujuannya. Lalu dari yang ia dapat dari beberapa orang yang lebih tua darinya, Johan tahu bahwa masalah asmara ketika remaja hanyalah masalah yang paling kecil dari banyaknya masalah yang ada. Dan ada yang bilang masalah cinta hanyalah sebuah masalah keberuntungan. Jika kita beruntung, kita akan bertemu dengan seseorang yang kita cintai dan juga mencintai kita. Dan sebaliknya, jika kita belum beruntung, maka nasib kita kurang lebih seperti Johan. Jadi hikmahnya, jika kita belum beruntung dalam hubungan cinta, mungkin keberuntungan kita terletak pada sesuatu yang lain. Bisa pekerjaan, hubungan sosial, hobi, pendidikan, karir, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Tapi jika semua aspek dalam hidup kita tidak ada keberuntungan sama sekali, mungkin keberuntungan masih berada dalam diri kita. Artinya kita masih hidup, bisa tertawa, badan sehat, pikiran tenang, merupakan sebuah keberuntungan. Jadi seburuk apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bersyukur teman. Karena jika kita lebih membuka hati dan pikiran kita akan menemukan keberuntungan-keberuntungan kecil pada nasib buruk kita. Dan pada intinya, untuk menemukan pasangan hidup, kita memang perlu effort yang besar. Namun jika suatu saat kita belum berhasil, maka ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengumpulkan energi untuk berusaha lebih keras lagi. Sebenarnya sadar ataupun tidak, kita pernah mengalami penolakan di beberapa aspek kehidupan. Tidak hanya tentang lawan jenis, tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Pekerjaan, pendidikan, keluarga, masyarakat, atau bahkan ditolak oleh nasib baik. Dan motif dari penolakan pun juga hampir sama. Kita sudah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, tapi tidak ada yang menghargainya. Dan itu memang normal. Mungkin begitulah cara dunia mendidik kita, mengebleng diri kita agar menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Saya Bagas, terima kasih. The day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love.